Salam jumpa peserta materi meraih hibah dan publikasi penelitian. Materi ini dikhususkan bagi dosen pemula yang ingin menjadi dosen dan sukses di dalam meraih hibah tiap tahunnya dan sukses melakukan publikasi penelitian bereputasi pada seminar dan jurnal internasional. Materi pembelajaran, materi ini ditujukan bagi dosen pemula yang ingin meraih hibah dan publikasi penelitian di seminar dan jurnal internasional, bereputasi dan berfaktor dampak. Tentu materi ini juga bisa digunakan oleh dosen lainnya dan peneliti untuk mengetahui hibah-hibah terkini yang disediakan oleh Kemendikbud maupun pemberi grant internasional. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan definisi dari penelitian dan jenisnya, serta pentingnya hibah atau grant. Mampu menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 60 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Mampu menjelaskan hibah-hibah yang ada di Kemendikbud, menjelaskan tips dan trik mendapatkan hibah, dan cara publikasi penelitian yang baik. Kita masuk ke definisi dan pentingnya penelitian. Menurut Kamus Merriam-Webster Dictionary, penelitian itu adalah studi yang terus-menerus, studious inquiry, atau pengujian, examination, fokusnya khusus pada investigasi, eksperimen yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi fakta-fakta yang ada, merevisi teori-teori yang sudah ada, atau mengembangkan temuan-temuan teori baru dan pengembangan dari teori-teori yang sudah ada, sehingga dihasilkan teori baru, metode baru, dan aplikasi atau hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itulah secara umum penelitian itu jenisnya ada 3. Mulai dari yang eksploratif, yaitu mencoba menemukan teori-teori yang baru, verifikatif, menguji teori-teori yang sudah ada sehingga bisa ditemukan apakah kebenarannya ada, atau merevisi dari teori-teori yang sudah ada itu, dan penelitian pengembangan, yaitu mengembangkan dari ilmu-ilmu yang sudah ditemukan, teori-teori yang sudah ditemukan untuk dapat dilakukan pengembangan teori sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau eksploratif penelitian dasar istilahnya, verifikatif terapan, dan satu lagi penelitian pengembangan. Itulah mengapa di Kemendikbud ada 3 skema hibah penelitian tersebut. Begitu prinsipnya. Nah, Undang-Undang tentang penelitian mengacu pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 itu tentang bahwa proses pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik ya pada suatu lingkungan belajar. Ini artinya adalah dosen diharapkan mampu memberikan pendidikan pengajaran yang baik, tentu akan menjadi baik jika bekal pengetahuan, pengalaman di dalam penelitian, hasil-hasil penelitiannya bisa disampaikan pada saat pengajaran. Ya kan, sangat mendukung sekali. Sedangkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 bahwa menyatakan penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan iptek serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Ini artinya adalah memang perguruan tinggi itu fokusnya dosen itu selain mengajar adalah melaksanakan penelitian dan publikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dari hasil penelitiannya tersebut. Ini di pasal 45. Jadi itu landasannya ya.
Nah, pentingnya penelitian dan publikasi yang baik apa untuk jenjang jabatan akademik? Ternyata di syarat untuk naik jenjang jabatan akademik, setiap naik dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor, itu syarat bobot jumlah publikasinya selalu meningkat. Ya, lihat di sini misalnya untuk menjadi profesor, maka pelaksanaan penelitian bobotnya harus besar dari sama dengan 45%. Artinya setiap lebih tinggi jenjang jabatan akademiknya, di sini kelihatan di persentase pelaksanaan penelitiannya, bobot pelaksanaan penelitiannya semakin meningkat. Itulah mengapa Anda harus mendapatkan hibah, melakukan publikasi yang memadai, agar jumlah kumnya itu memadai. Begitu ya. Kita lihat juga harus kenapa publikasi berkualitas, karena menjadi syarat utama naik jenjang jabatan akademik. Lihat di sini, untuk setiap naik ke tiap level jenjang jabatan akademik, itu ada syarat jurnal. Misalnya untuk asisten ahli wajib ada jurnal nasional, lektor wajib ya ada jurnal nasional terakreditasi, lektor kepala jurnal internasional, ya, profesor, jurnal internasional bereputasi dan berfaktor dampak, sehingga Anda perlu mempersiapkan diri setiap tahun punya publikasi yang baik, bereputasi, sehingga tidak terkendala untuk naik ke jenjang di atasnya. Ya. Nah, publikasi juga harus mengacu pada keseimbangan, ada publikasi level nasional, internasional, seminar, dan jurnal. Contoh, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku, misalnya 20 poin. Ya, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi maksimal bisa 40 poin kalau single author. Sedangkan misalnya untuk jurnal nasional terakreditasi misalnya maksimal 25. Ya, begitu seterusnya. Jadi semakin mengarah ke internasional dan bereputasi nilainya semakin besar. Ya. Namun tentu juga jangan semua hanya di jurnal internasional bereputasi, harus imbang, ada seminar internasionalnya, seminar nasionalnya, ya, jurnal nasionalnya, agar apa? Agar semua penilaiannya itu poin-poinnya lengkap, merata. Begitu ya. Nah, pentingnya hibah dan publikasi berkualitas. Hibah penelitian sangat diperlukan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu. Anda tidak bisa melaksanakan penelitian, akomodasi, keluar daerah, keluar negeri untuk diseminasi kalau nggak punya hibah. Istilahnya seperti itu. Anda tidak bisa membeli bahan habis pakai kalau tidak memiliki dana yang memadai. Nah, hibah inilah yang akan memberikan Anda dana untuk penelitian. Nah, meraih hibah penelitian dari Kemendikbud maupun dari internasional sangat penting untuk rekam jejak dosen. Misalnya pada kampus saya, ya syarat untuk naik ke level tertentu, misalnya pernah meraih hibah skala internasional, misalnya seperti itu. Dan melatih dosen untuk selalu rajin menulis dan mengusulkan ide-ide, karena ini syarat utama pekerjaan dosen adalah mengutarakan ide-ide pemikirannya dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk pengajaran. Lalu juga memastikan adanya publikasi yang rutin setiap tahun. Karena setiap tahun bagi dosen bersertifikat tentu harus melakukan BKD yang mana bagian di dalamnya adalah penelitian. Dan dosen harus peduli dengan keinginan Kemendikbud di dalam mengembangkan kualitas dosen di Indonesia. Biar kita menjadi negara yang lebih maju, menghasilkan penelitian, publikasi yang dapat bersaing dengan negara lainnya. Ya, sehingga nanti bisa menghasilkan paten, paten sederhana, HKI, dan lainnya. Nah, terkait pentingnya hibah dan penelitian, ini menjadi syarat juga untuk naik ke jenjang jabatan akademik profesor misalnya. Nah, pada peraturan yang lalu, beberapa syaratnya misalnya, ya, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, atau pernah membimbing membantu program doktor, ya, atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor.
ya, atau sebagai reviewers kurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Nah, karena ini sebagian cukup menyulitkan bagi dosen-dosen yang misalnya tidak memiliki program S3 di kampusnya, maka peraturan ini direvisi. Sehingga pada 2022 ada penyesuaian pedoman operasional penilaian angka kredit dosen atau POPAK tahun 2019. Ya, untuk peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas publik, maka peraturan sebagian direvisi ditiadakan. Ya, bisa dilihat di situs pak.kemendikbud.go.id. Ya, penilaian angka kredit. Apa saja? Misalnya ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun sejak pengangkatan pertama, misalnya ada syarat diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5 itu ditiadakan. Ya, dengan nilai-nilai SJR atau WOS dengan nilai tertentu itu ditiadakan. Ya. Atau kemudian yang B, seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10 sampai 20 tahun, jadi ini singkat sekali masa kerjanya nggak nyampe 20 tahun ke atas, maka ada syarat dulu diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan tabel 7. Ya, jadi syaratnya itu cukup berat dengan nilai SJR atau Web of Science tertentu. Nah, ini ditiadakan, dihapus, direvisi. Ya, dihapus dan dinyatakan persyaratan ini tidak berlaku mulai 1 Juli 2022. Sehingga Anda harus lebih semangat ini. Beberapa persyaratan yang cukup menyulitkan itu sudah dihapus. Silakan dicoba bagi yang sudah lektor kepala, ya. Nah, untuk bisa menjadi dosen dengan track record yang baik, tentu peta jalan penelitian atau roadmap penelitian harus Anda miliki. Setiap dosen harus memiliki rencana roadmap penelitian yang jelas dan kontinu sesuai minat. Jadi mulai dari minat Anda dulu. Ya, dosen yang tidak memiliki roadmap bagai seseorang jalan di hutan tanpa kompas, biasanya nyasar, jalannya muter-muter. Karena sudah diteliti, orang yang jalan nggak tahu arah, ketika matanya ditutup, maka dia akan jalan melingkar. Ini saya sudah coba dulu. Jalannya melingkar, itulah orang yang nyasar di hutan itu biasanya kalau nggak ada yang menolong, biasanya akan mati kelaparan. Kenapa? Karena dia hanya jalan muter-muter saja, nggak punya arah, nggak punya panduan kompas, kalau tidak punya kompas. Nah, ini contoh roadmap penelitian saya dari 2020 sampai 2030, apa yang akan mau saya kembangkan dengan topik yang terkait sesuai bidang saya, minat saya, maka dalam 10 tahun ke depan itu apa target penelitian saya. Kalau kita buat seperti ini, maka kita dapat melangkah maju bekerja sebagai dosen itu dengan arah yang jelas. Oh, saya tahun ini mau mengajukan proposal ini, oh tahun depan topiknya tentang ini. Sehingga bisa dihitung nanti, bisa dicek, ada hasil yang optimal dari arah penelitian kita. Begitu ya prinsipnya ya. Nah, untuk bisa melaksanakan penelitian yang baik setelah punya roadmap, tentu kita harus mengerti bagaimana proyek penelitian ini berjalan dengan baik. Setelah tadi kita mengetahui dari minat kita membuat proposal, tulislah literatur review state of the art yang ada dari topik yang kita inginkan itu, ya. Lalu metode-metode yang ada seperti apa di state of the art tersebut, lalu usulan metode kita apa. Nah, inilah yang diajukan sebagai proposal hibah atau proposal penelitian. Misalnya ke hibah Kemendikbud, misalnya hibah penelitian dasar, hibah penelitian terapan, atau hibah penelitian pengembangan, atau hibah kedai reka misalnya yang saat ini sedang sangat digalakkan oleh pemerintah untuk menghasilkan komersialisasi produk. Ya, seperti itu. Sehingga setelah mendapatkan hibah dikerjakan dengan baik, kita juga bisa melakukan diseminasi penelitian di seminar internasional maupun publikasi jurnal internasional bereputasi. Nah, idealnya dosen itu, kalau dosen muda misalnya dosen asisten ahli, dosen lektor, ya istilahnya junior lecturer, itu setahun minimal 2 paper lah. Dapat 1 hibah lah misalnya. Misalnya hibah internal kampus. Dan menulis 1 buku.
Tidak perlu menulis sendiri, kalau nggak mampu nulis berkelompok, berlima juga boleh. Yang penting menghasilkan satu buku. Karena itu cukup besar nilai kumnya. Kalau senior lecturer seperti lektor kepala, profesor, maka minimal 5 paper setahun. Hibah harus banyak, misalnya 2 grant. Karena dengan hibah inilah Anda bisa semakin mantap ya melaksanakan penelitian, menghasilkan produk-produk yang siap dikomersialisasikan. Ya, bagi lektor kepala tentu untuk menuju ke profesor. Ya, dan tetap menulis minimal 1 buku. Karena profesor juga dalam 3 tahun wajib menghasilkan 1 buku. Gitu ya. Jadi dosen, kolega, rekan sejawat, dan mahasiswa ini harus dibentuk, dibina untuk bisa bekerja sama mewujudkan penelitian dan publikasi yang berkualitas. Hanya dengan itu kita bisa bersaing dengan negara lain. Nah, ini contoh tim penelitian saya membina dosen yang lebih muda, mendapatkan arahan dari saya dan bisa membimbing skripsi dengan baik sehingga lebih produktif, ya, begitu. Ini bersama Ibu Mai dan mahasiswi bimbingannya. Nah, apa kiat penelitian bagi pemula? Pertama, sekali lagi mulai dari minat dan potensi Anda. Anda ingin misalnya bidang teknik informatika tentang software engineering, telaah baca jurnal-jurnal, buku-buku tentang software engineering, penelitiannya sudah sejauh mana. Itu dijadikan literature review. Anda bisa juga buat paper systematic literature review untuk masuk ke topik minat Anda. Itu sudah jadi 1 paper. Baru nanti implementasinya jadi lagi 1 paper seminar maupun jurnal. Baca jurnal bereputasi. Baca jurnal yang bagus. Contoh yang bagus, jangan contoh jurnal yang abal-abal. Sehingga pemikiran Anda nggak meningkat kalau abal-abal. Baca jurnal-jurnal yang bagus. Lalu ikuti seminar-seminar di dalam dan luar negeri yang bereputasi. Biar wawasan Anda terbuka. Paham ya? Tingkatkan kualitas Anda selevel dunia. Ya, ikut visiting profesor kalau yang sudah lektor kepala atau profesor itu penting. Karena dosen itu dinilai publikasinya, kreasinya, inovasinya. Luas jaringan, punya rekanan di luar negeri profesor sehingga kalau ada kegiatan bisa mengundang atau bisa diundang ke luar negeri. Ya, perluas pergaulan Anda. Jangan bagai katak dalam tempurung, nggak tahu apa-apa di luar. Taunya ngajar saja. Itu tidak tepat. Ya. Kerjakan yang mampu dulu dan harus dimulai. Nah, jangan hanya gede bicara, harus bisa memulai mengerjakan. Ya, kalau hanya ingin gede angan-angan nggak dikerjakan nggak akan maju Anda. Ikuti dan pelajari skema hibah yang ada. Sekarang banyak skema hibah semakin luas dari Kemendikbud, LPDP ya, seperti Kedai Reka dan lain-lainnya itu ikuti, ajui. Ya, selagi Anda menjadi dosen, Anda harus aktif seperti itu. Tentu bekerja sama dengan dosen lainnya. Tidak perlu harus bekerja sendiri. Dan tentu tadi punya komitmen dan roadmap penelitian yang tertulis jelas. Karena sekali lagi tanpa Anda tulis, Anda nggak punya target nanti. Harus nulis proposal apa ya tahun ini ya, ada kewajiban nulis proposal apa ya, begitu jadinya kalau Anda nggak punya topik yang sudah Anda tentukan. Ya, sehingga nggak optimal produktivitas Anda setiap tahunnya. Paham ya? Jadi hibah dan penelitian ini merupakan hal yang penting bagi dosen dan Anda harus komitmen dengan roadmap penelitian yang Anda sudah buat. Nah, sekarang web untuk mengajukan hibah penelitian itu berpindah ke BIMA. Ya, bima.kemdikbud.go.id. Ini pengganti Simlit Tapmas. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Silakan Anda register atau login ulang. Ya. Nah, sebagai latihan di sesi pertemuan pertama kali ini, tuliskan misalnya minimal 5 topik riset sesuai bidang dan minat Anda, dan susun dalam bentuk roadmap penelitian untuk 3 tahun ke depan. Ini bagi dosen pemula ya. Lalu daftar dan login aplikasi BIMA di bima.kemdikbud.go.id sehingga Anda lebih siap untuk bisa mengajukan hibah-hibah penelitian berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Oke, para dosen pemula, dosen yang ada di seluruh Indonesia dan peneliti, ya, silahkan Anda kerjakan latihan ini untuk bisa sukses
menjadi dosen dengan memiliki banyak karya dan prestasi. Ya, prestasi dosen dimulai dari hibah dan publikasi. Percayalah. Nah, untuk materi berikutnya kita akan bahas ini. Peraturan Menteri Keuangan 60 isinya apa dan hibah-hibah yang ada di Kemendikbud. Kita akan lihat tips dan triknya juga untuk mendapatkannya. Terima kasih sudah mendengarkan materi bagian pertama ini. Ya, salam sehat selalu. Sampai jumpa.